Mas Wahyu mempercayai bahwa agama itu adalah buatan manusia, kurang lebih begitu ya Mas ya? Iya, jelas sekali Mas Yahya. Jadi agama itu menurut saya, tapi ya menurut saya. Kalau menurut yang lain kan beda-beda, dan itu monggo-monggo saja. Menurut saya ya agama itu memang ciptaan manusia Mas Yahya, bukan ciptaan Tuhan Mas Yahya. Nah, di agama kan punya kitab masing-masing ya Mas ya. Kitab ini siapa yang membuat Mas? Apakah Tuhan yang menurunkan kitab itu terhadap utusannya, atau juga buatan manusia seperti agama Mas? Ya, kalau Mas Yahya tanyanya ke saya, otomatis saya jawab ya, kalau agama saja diciptakan oleh manusia, berarti kitab itu ya diciptakan oleh manusia juga Mas Yahya. Karena nggak masuk secara logika saya bahwa kitab dari setiap agama ini tadi Tuhan yang menurunkan. Karena saya tidak pernah menggambarkan bahwa Tuhan ini sebagai sebuah wujud makhluk seperti ubahnya manusia mungkin yang tinggi, besar, gagah, begitu. Enggak begitu Mas Yahya. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa seolah-olah Tuhan itu menurunkan kitab suci Mas Yahya, ya, entah itu dalam bentuk apapun lah, misalkan memberikan kitab suci kepada utusannya, ini kok secara logika saja nggak masuk ya Mas Yahya ya. Jadi menurut saya kitab suci itu ya ciptaan manusia, cuman menurut sejarahnya, nah kita kan juga harus belajar sejarah ini Mas Yahya, sesuai dengan versi dari sumber agama masing-masing ya, dikatakan bahwa Tuhan ini menurunkan wahyu, kan begitu Mas Yahya, kepada utusannya. Ya tentunya dalam bentuk apa kita tidak tahu ya, kita hanya bisa menggambarkan itu seperti sabda ya. Jadi Tuhan itu bersabda atau berkata kepada utusannya, yang kemudian itu ditulis Mas Yahya, itu ditulis dan menjadilah sebuah kitab. Kurang lebih begitu. Jadi kalau ditanya kitab itu buatan siapa? Ya manusia. Nah, kebenaran daripada isinya, kita ini sama-sama tidak tahu, kan begitu. Iya kan? Kita ini sama-sama tidak tahu. Yang tahu adalah ya tanya mungkin kepada yang membuat itu Mas Yahya, atau yang mengalami kejadian itu. Sebagai orang beragama Mas, pasti mengibaratkan Tuhan itu sebuah sosok ya, atau sebuah makhluk yang perlu disembah ya. Penyembahan itu dilakukan dengan kita beribadah ya, bisa dengan sholat atau sembahyang, itu kan sebuah istilah ya. Nah kalau menurut Mas Wahyu, sholat dan ibadah ini apakah perlu dilakukan Mas? Apakah perlu penyembahan terhadap Tuhan? Saya meyakini Tuhan tidak perlu disembah. Tuhan tidak butuh disembah. Tapi kembali semua tergantung kepercayaan masing-masing. Ya, kalau kita bicara tentang sholat, kita bicara tentang ibadah sesuai dengan aturan yang ada di agama masing-masing, yaitu penting juga dilakukan. Sebagai apa? Ya, sebagai wujud bahwa kita ini beragama. Secara syariat kita harus jalankan itu, kan itu aturannya. Kurang lebih begitu Mas Yahya. Jadi kita ini kayak kalau kita bekerja itu kan ada job desk, ada aturan ya Mas Yahya. Nah, sedangkan di agama juga punya aturan. Kalau di agama Kristen, setiap hari Minggu harus ke gereja. Di luar itu ada kegiatan-kegiatan ibadah lain yang kalau memang kita secara manusiawi kita bisa, ya kita lakukan itu. Tapi konteksnya adalah untuk kepentingan ya sesama manusia, Mas Yahya. Kalau untuk kepentingan dengan Tuhan, ya Tuhan nggak menuntut itu, Mas Yahya. Tuhan nggak menuntut untuk harus didatangi di gereja, didatangi di masjid. Saya rasa tidak seperti itu konsep bertuhan, Mas Yahya. Jadi bisa dikatakan begini, Mas Yahya. Dari semua agama ini, yang kita jalankan itu sebetulnya hanyalah ritualnya, Mas Yahya. Nah, sedangkan saya secara pribadi meyakini bahwa ritual beragama itu adalah sebuah kendaraan saja Mas Yahya. Kita beragama ini sebetulnya kita sedang mengendarai kendaraan gitu loh Mas Yahya. Itu nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bicara agamanya loh ya. Jadi ritual agama yang kita jalankan itu tidak ubahnya seperti kita mengendarai kendaraan. Artinya apa? Artinya semua agama ini diciptakan untuk niat dan tujuan yang baik, untuk kontrol sebagai manusia,
supaya kita ini loh, kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu ada, untuk kita mengenal Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan, yang kita definisikan bahwa Tuhan ini adalah tentang hal-hal yang baik, maka dengan ajaran agama ini tadi, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Makanya identik kalau hal yang baik itu sifat daripada Tuhan, dan yang nggak baik itu sifat daripada setan. Jadi agama ini tidak ubahnya kendaraan. Semuanya tujuannya adalah untuk mengantarkan kita bisa sampai di tempat yang ingin kita tuju. Betul enggak? Betul. Kalau kita bicara tujuan kita adalah Tuhan misalkan, berarti kendaraan inilah yang nanti akan membawa kita ke sana. Betul enggak? Betul. Tapi yang berperan penting kendaraannya apa manusianya? Manusianya. Manusianya. Karena yang mengendarai manusia. Agama ini juga sama. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan, tentang hal-hal yang benar. Kita bisa membedakan hal baik dan tidak baik, hal yang benar dan tidak benar. Kalau kita ibaratkan kendaraan. Tapi sebagus-bagusnya kendaraan-kendaraan ini tadi, kalau yang mengendarai tidak bisa mengendarai dengan baik, dengan benar, bisa nggak sampai di tujuan? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Ini logika loh ya. Misalkan, oh agama A, B, C, D, E, F, G. Kalau diibaratkan kendaraan, ada Mercy, BMW, becak, sepeda motor, dan lain sebagainya. Yang menjamin siapa bahwa kendaraan ini paling bagus pasti bisa sampai di tujuan? Belum tentu. Tergantung drivernya. Betul. Jadi agama itu sebetulnya sudah luar biasa, bagus. Untuk aturan kita hidup di dunia ini sudah tepat sekali. Tetapi sayangnya, oknumnya yang menjalankan kendaraan atau yang menjalankan agama ini tadi loh Mas Yahya, yang kadang itu nggak tepat, nggak benar. Sehingga apa? Yaitu tadi, saling menabrak satu dengan yang lain Mas Yahya. Iya, agama kan nggak ada yang mengajarkan keburukan ya, pasti mengajarkan kebaikan, tapi justru orang-orangnya yang saling menyalahkan satu sama lain ya. Ya banyak contohnya. Ya bahkan itu sudah kita alami sendiri, ya toh. Di mana semuanya seolah-olah ini loh agamaku yang paling benar. Ini loh agamaku yang paling baik. Ya monggo, silahkan. Tetapi sekali lagi, mbok ayo kita ini hidup damai. Mbok ayo kita ini hidup rukun, saling toleransi satu dengan yang lain. Jangan hanya karena merasa bahwa kamu paling benar, terus kamu jadi semudah itu menyalahkan yang lain. Sudahlah, kita bicara tentang agama tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kenapa ini disampaikan? Ya tujuannya hanya untuk kerukunan, bukan malah untuk memecah belah supaya kita berantem. Enggak, ayo sadar diri, ya. Kita ibaratkan bahwa agama ini ya sebagai sebuah kendaraan. Sebagus apapun kendaraan yang kita naiki, kalau kita nggak bisa mengemudikannya dengan baik, ya nggak akan bisa kita sampai di tujuan. Mau hanya naik becak, tapi kalau kita mengemudikan becak ini dengan benar, dengan baik, ya niscaya kita akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, ya artinya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ayo hidup damai. Kita jalankan betul ajaran yang ada di agama ini tadi. Dengan apa? Ya dengan tingkah laku, dengan tutur kata, dengan perbuatan. Bukan justru dengan menghujat dan menghakimi. Itu Mas Yahya.